Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Puding pelangi motif abstrak guys. Masya Allah, yang ini nyes banget, enak dan anti gagal. Pastinya sangat cocok untuk dessert keluarga di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin puding motif abstraknya. Caranya, di dalam panci masukkan 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula pasir. Lalu sebagai pewarna, tambahkan 20 gram atau sekitar 2 sendok makan bubuk coklat. Masukkan juga 7 gram atau sekitar 1 sachet bubuk agar-agar tanpa warna, dan saya menggunakan merek ini ya. Oke, masukkan. Aduk rata agar tidak menggumpal. Selanjutnya, tambahkan 400 ml atau sekitar 1 gelas besar air. Lalu, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Setelah itu, tuang ke dalam loyang 10 x 22 cm dan biarkan hingga mengeras. Setelah mengeras, potong membentuk prisma segitiga. Untuk ukurannya itu boleh diacak alias bisa dibuat potongan segitiga besar seperti ini. Dan kalau potongannya itu tidak presisi alias bukan berbentuk segitiga seperti ini misalnya, maka dipisah dulu ya. Oke, bentuk sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Jadi pastikan bentuknya itu segitiga, baik itu segitiga sama kaki atau segitiga lancip atau segitiga ceper alias tumpul atau apapun itu, it's okay. Yang terpenting masih berbentuk bangun segitiga. Oke, sisihkan. Sementara untuk potongan yang tidak persisi ini tadi, sebaiknya itu jangan dibuang karena nantinya itu akan kita campurkan dengan puding penutup. Catat. Berikutnya kita bikin puding dasar guys. Yang dibutuhkan ada 1 liter susu UHT. Tuangkan susu ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 300 ml air sehingga volume totalnya itu jadi 1300 ml seperti ini. Selanjutnya, di dalam panci masukkan 180 gram atau sekitar 12 sendok makan gula pasir sesuai selera. Lalu 14 gram atau sekitar 2 sachet agar-agar bubuk plain dengan merek seperti ini. Oke, masukkan 5 gram atau sekitar setengah sachet Nutrijel plain kemasan mini seperti ini ya. Masukkan. Kemudian agar pudingnya itu sedikit moist, tambahkan 10 gram atau sekitar 3/4 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam halus, dan jika menggunakan garam revina untuk takarannya itu cukup 1/8 sendok teh saja agar tidak keasinan. Dan untuk warna yang lebih putih, jika suka tambahkan juga 1 sendok teh pewarna putih bubuk dan saya menggunakan merek ini. Oke, masukkan. Kemudian aduk rata agar tidak rawan menggumpal. Selanjutnya, masukkan larutan susu. Aduk rata. Sebagai perisa, tambahkan juga 1 sendok teh pasta leci atau bisa diganti dengan pasta vanila sesuai selera. Masak dengan api sedang hingga mendidih.
Setelah mendidih, matikan api kompor. Aduk-aduk sekitar 5 menit agar uap panas hilang. Setelah itu, ambil 250 ml atau sekitar 3 sendok sayur seperti ini. Kemudian, tuangkan ke dalam loyang dengan diameter 24 cm seperti ini. Agar cepat mengeras, bisa dikipas-kipas seperti ini atau bisa disimpan di dalam freezer selama 10 menit. Dan setelah benar-benar mengeras, selanjutnya tusuk-tusuk puding seperti ini agar puding berikutnya itu bisa menempel dengan sempurna. Oke, jangan lupa panaskan kembali sisa puding dasar tadi ya. Lalu, susun potongan puding segitiga seperti ini. Susun secara melingkar di tengah dan pastikan posisi masing-masing segitiga ini tepat berada di tengah-tengah garis loyang. Agar nantinya saat dipotong itu, motif segitiganya bisa terlihat dengan jelas. Setelah cukup penuh begini, maka segera tuangkan kembali secukupnya adonan puding dasar yang sudah kita panaskan tadi. Tuangkan secara bertahap agar puding motifnya itu tidak mengapung. Setelah setengah kelelep begini, segera kipas kembali agar cepat mengeras. Kemudian tambahkan kembali dengan potongan puding motif. By the way, yang juga penting nih, jika puding dasarnya itu sudah agak dingin, sebaiknya panaskan kembali hingga mendidih. Dan jika agak menyusut karena bolak-balik dipanaskan gitu, maka kita bisa menambahkan secukupnya air, sekitar setengah sampai dengan 1 gelas sesuai kebutuhan. Oke, siram kembali dengan sisa adonan dasar. Siram sampai nyaris kelelep seperti ini. Kemudian biarkan sebentar asal sampai agak set. Berikutnya tambahkan kembali potongan puding motifnya ya. Kemudian siramkan hingga habis, hingga puding motifnya itu tertutup sempurna. Oke, selanjutnya biarkan hingga mengeras. Sambil menunggu, berikutnya kita siapkan pewarnanya. Ambil pewarna makanan yang diinginkan, misalnya pewarna ungu seperti ini. Kemudian tuangkan sekitar 3 atau 4 tetes seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama pada warna lainnya. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan air matang seperti ini. Dan lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia hasilnya. Total warna yang digunakan itu ada 6, yaitu pink, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Oke, sisihkan. Selanjutnya, setelah puding dasar mengeras, keluarkan puding dari cetakan seperti ini. Dan sebelum diwarnai, keringkan permukaan puding dengan menggunakan tisu makan seperti ini. Oke, selanjutnya puding siap diwarnai. Warnai puding dengan cara dikuas seperti ini. Warnai tipis-tipis agar tidak menggumpal. Agar tidak belepotan, warnai mulai dari bawah ke atas. Dan ini saya mulai dari warna pink.
Untuk selanjutnya, warnanya itu boleh diurutkan sesuai selera. Yang terpenting, kuas tipis-tipis ya, alias jangan terlalu medok, sehingga hasilnya itu bisa lebih rapi dan halus. Oke, warnai hingga selesai. Jangan lupa gunakan tisu makan untuk mengelap warna yang tercecer. Lakukan secara berulang hingga mendapatkan shade warna yang diinginkan. Tuh, bisa dilihat ya, jika dipoles tipis dan merata, maka hasilnya itu terlihat lebih halus dan rapi. Apalagi jika shade warnanya itu juga sesuai urutan warna pelangi, maka hasilnya itu juga jadi lebih menyatu. Sehingga proses pewarnaannya itu jadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini dia guys hasilnya. Berikutnya, agar warna meresap, maka diamkan sekitar 30 sampai dengan 60 menit. Dan setelah warna meresap, agar warnanya itu tidak terlalu medok, bebas luntur juga bebas pahit gitu. Jika perlu, maka mandikan puding dengan cara disiram air galon seperti ini. Yakin sing bener bae rikane layu gan-gane puding wis sampe kapik malah dikumpai kayak abrak-abrak bae lah Jan. Dan segera keringkan airnya ya. Lah main ora kesuwen langsung bae tak kokop ya lah Jan. Beres. Kemudian dilap-lap hingga kering. Tuh, bisa dilihat kan ya, warnanya ini sudah tidak transfer sama sekali, alias wis ora nepak bobor blos kiye lah. Jan, canggih temen deh neng. Jadi untuk warnanya ini memang tidak semedok yang kita kira, dan pastinya juga untuk rasanya itu sama sekali tidak pahit seperti dugaan para netizen tercakap. Selanjutnya, agar nantinya itu bisa merekat sempurna dengan lapisan jelly, maka berikutnya tusuk-tusuk puding seperti ini. Ditusuknya itu cukup di permukaannya saja ya. Jadi jangan sampai dalam agar pudingnya itu tetap cantik dan tidak rusak. Tusuk-tusuk secara merata. Oke, sisihkan. Dan selanjutnya kita bikin lapisan jelinya, yaitu ada 50 gram atau sekitar 3 sendok makan gula pasir sesuai selera. Lalu 10 gram atau sekitar 1 sachet Nutrijel plain kemasan mini seperti ini. Masukkan 400 ml air. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok teh pasta leci atau pasta vanila sesuai selera. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian segera angkat, dan selagi masih panas segera tuangkan ke dalam loyang seperti ini ya. Segera masukkan puding seperti ini. Oke, pastikan pudingnya ini benar-benar mendelep, notok jedok alias tenggelam. Selanjutnya, biarkan jeli dingin dan mengeras. Oke. Setelah jeli mengeras, kerok jeli yang ada di bagian atas secara perlahan. Lakukan hingga habis. Dan untuk sisa jelinya ini jangan dibuang ya, karena nantinya itu akan kita campurkan ke dalam puding penutup. Oke.
sisihkan. Dan setelah dikerok, sama seperti tadi, agar pudingnya itu bisa melekat sempurna dengan lapisan berikutnya, maka tusuk-tusuk permukaan puding secara merata seperti ini. Oke, sisihkan. Selanjutnya kita bikin puding penutupnya ya. Caranya yaitu 30 gram atau sekitar 2 sendok makan gula pasir sesuai selera. Lalu 5 gram atau sekitar setengah sachet Nutrijel plain kemasan 10 gram sisa dari puding dasar tadi ya. Kemudian 1/8 sendok teh garam halus. Lalu 200 ml air atau bisa diganti dengan susu UHT sesuai selera. Aduk rata. Masukkan sisa puding motif tadi ya. Lalu juga ada sisa lapisan jelly. Jika suka, tambahkan secukupnya pasta coklat sesuai selera. Oke, aduk rata dan masak dengan api sedang hingga mendidih. Pastikan semua sisa puding dan jelinya itu larut. Kemudian matikan api kompor. Dan selagi masih panas, segera tuangkan ke atas puding secara perlahan seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya selesai juga guys bikin puding pelangi motif abstraknya. Oke, berikutnya biarkan puding penutup dingin dan mengeras. Agar pudingnya itu nyes saat disantap, sebaiknya simpan di dalam kulkas minimal 4 jam. Oke, setelah puding dingin, segera balik seperti ini. Masya Allah, cantik banget seperti yang bikin ya. Seperti yang nonton. Kalem banget guys tampilannya. Yang ini menurut saya warnanya itu lembut banget alias tidak terlalu medok. Karena jujur nih, ini adalah puding pelangi motif abstrak hasil dari percobaan yang kedua. Karena di percobaan pertama menurut saya warnanya itu masih terlalu tebal alias medok itu, sehingga hasilnya itu juga terlihat lebih ngejreng seperti ini. Jika warnanya terlalu medok begini, maka kesannya itu jadi gimana gitu, kayak yang over banget pewarnanya. Padahal ini juga sudah dilap-lap sampai kesat dan sama sekali tidak pahit. Catat. Oke, selanjutnya waktunya dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tuh yang ini namanya definisi cantik luar dalam. Karena tampilan luarnya itu cantik dan dalamnya itu Masya Allah, artistik banget deh. Untuk rasanya itu juga alhamdulillah enak dan anak saya suka banget. Untuk yang versi medok juga sama ya. Jika dipotong begini, maka hasilnya juga tidak kalah cantik ya dengan yang versi kalem. Jadi, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Versi puding dengan warna kalem begini atau yang versi medok? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly. The choice is yours. Exactly. The choice is in yours. Super. Oke guys, demikian tadi cara membuat puding pelangi motif bunga ala The Hasan video. Bukan motif bunga, motif abstrak. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.